Hello, good morning, students. How are you today? I hope you and your family are fine today. Okay, it is our first time meeting, right? So, let me introduce myself. My name is Umar Nurluwindra. Usually, my students call me Mr. Umar or Pak Umar, and I will help Wika for a while until she is completely recovered. Yaps, today we are going to learn about greetings. Yaps, today we are going to learn greetings. Dan pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata greetings. Dan pastinya Bu Ika sudah mengajari kalian tentang greetings. Ya, saya hanya akan melanjutkan saja materi yang telah diberikan oleh Bu Ika. Jadi sebelum saya menjelaskan, before I'm going to explain you about greetings. Let's observe this picture first. Yeah, it is the situation at the classroom. Ini situasi di kelas. There are a teacher and some students. The teacher say, "Hello, good morning, students." And then the student answer, "Hello, sir. Good morning. How are you doing?" "We are fine, thank you. And you?" Seperti itu. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa greeting itu adalah sapaan. Jadi kita gunakan untuk menyapa seseorang. Dan selain kata-kata yang ada di gambar ini, kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada di gambar selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, di sini jawaban dari si teacher-nya setelah ditanyain oleh muridnya, "I'm fine too, thanks for asking me." Kita lanjutkan ke ungkapan-ungkapan lain selain yang ada di sini. Ya, di sini di bagian kiri kalian itu ungkapannya, ungkapan dari greetings, dan di bagian kanan kalian yaitu responsnya atau tanggapannya. Jadi kalau seseorang atau seseorang menyapa kalian dengan kata hello, kalian bisa menjawabnya hello. Good morning sama good morning. Good afternoon sama. Jadi bagian kiri sama kanan itu kebanyakan sama jawabannya. Dan kenapa di sini ada good morning, good afternoon, good evening, tapi tidak ada good night? Jadi good night itu bukan bagian dari greeting. Nanti kita akan masukkan ke leave taking setelah ini. Jadi kalau good morning itu digunakan jam 12, pukul 12 malam, di atas pukul 12 malam sampai jam 12 siang. Jadi dini hari sampai jam 12 siang. Kemudian good afternoon itu di atas jam 12 siang sampai terbitnya matahari. Dan good evening itu digunakan saat petang atau sore. Jadi walaupun kalian belum tidur, jam 7 atau jam 8 belum tidur, kalian gunakan good evening, bukan good night. Oke? Jadi good night itu digunakan untuk berpamitan. Nanti selebihnya akan Mister jelaskan di slide berikutnya. Jadi paham ya, greeting itu artinya sapaan. Oke, next to the next slide. Yaps, leave taking. Leave taking itu apa? Kalian tahu? Ya. Sebelum ke penjelasan, mari kita amati dulu gambar berikut ini. Okay, let's observe this picture. Sama situasinya masih di dalam kelas, tetapi ungkapannya berbeda. Di sini si guru mengatakan, "I think enough for today. Is there any questions?" Kemudian si murid menjawab, "No, sir. We will continue it next week. Goodbye." Seperti itu. Kemudian si murid juga menjawab, "Goodbye." Jadi di sini kalau kita artikan, I think enough for today. Saya rasa cukup untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kemudian si murid menjawab, "Tidak, Pak." Kemudian si guru melanjutkan lagi, "Kita akan melanjutkannya minggu depan. Goodbye, selamat, sampai jumpa," seperti itu. Dan kemudian si murid juga sama, "Sampai jumpa, Pak," seperti itu. Jadi leave taking itu adalah
ungkapan yang digunakan untuk berpamitan. Jadi setelah kita bertemu seseorang, kita ingin pulang, kita ingin berpamitan, kita bisa menggunakan kata-kata ini. Dan selain kata-kata yang ada di gambar ini, kita bisa menggunakan di slide ini dengan kata-kata yang ada di sini. Coba perhatikan. Nah, ini live taking masih sama, di bagian kiri itu ungkapannya, kemudian bagian kanan itu tanggapannya. Ya, jadi tadi good evening, good morning, good afternoon itu ada di greetings, tapi good night itu digunakan di live taking. Karena apa? Good night itu digunakan untuk sebelum tidur. Ya. Jadi sebelum tidur kita harus berpamitan. Jadi itu maksudnya ke live taking, di pamitan ya, bukan di greetings. Jadi kalau good night itu walaupun sudah jam 7 tapi kalian ingin tidur, gunakan good night, bukan good evening lagi. Paham? Dan good night itu jawabannya juga sama, good night. Goodbye sama goodbye, bye, bye-bye, seperti itu. Jadi hampir sama, di bagian kiri sama kanan jawabannya hampir sama. Apa bedanya see you later, see you tomorrow, and see you next week? Itu ada di bagian belakangnya. Later itu jika kita sebentar lagi akan bertemu lagi, seperti itu. See you tomorrow artinya sampai jumpa besok, see you next week sampai jumpa minggu depan. Dan balasannya bisa see you later, or see you too, or see you. Paham? Jadi kita simpulkan live taking itu digunakan untuk berpamitan. Oke, ke materi berikutnya. Thanking. What is thanking? Oke, before the explanation, let's observe this picture first. Ya, di sini beda, bukan di kelas lagi ya, tapi ini di dalam rumah. There are a daddy and his daughter. Mari kita lihat percakapannya. Hi dear, I have something for you. Here you are. Oh my God. Oh, itu salah, tulisannya God itu hanya O-nya satu. Thanks a lot, Dad. Seperti itu. Jadi ini situasinya seorang ayah yang memberikan hadiah pada putrinya. Hai dear, hai sayang, saya mempunyai sesuatu untukmu. Ini dia, seperti itu. Oh my God, thanks a lot, terima kasih banyak. Ya, seperti itu. Ya, jadi thanking itu digunakan untuk berterima kasih. Jika kita mendapatkan pertolongan, jika kita diberi sesuatu oleh seseorang, jangan lupa ucapkan thank you, seperti itu. Dan kemudian balasan dari thank you or thanks itu bisa anytime dan bisa yang lainnya seperti yang ada di slide ini. Ya, seperti biasa bagian kiri itu ungkapannya, bagian kanan itu tanggapannya. Jadi kalian bisa menggunakan thanks, thank you so much, thanks a lot, seperti itu. Thank you very much. Dan balasannya bisa acak. Kalian bisa memilih salah satu yang ada di bagian kanan kalian. You're welcome, no problem, my pleasure, don't mention it, anytime, seperti itu. Jadi bagian kanan kalian itu artinya sama-sama. Jadi kalau kalian mengucapkan terima kasih, pasti tanggapannya sama-sama. Ya, sama-sama dalam bahasa Inggris itu ada di bagian kanan kalian. Paham? Oke, next. Next material. Ya, it is apologizing. What is apologizing? Kalian tahu enggak apa itu apologizing? Ya, sebelum saya jelaskan, seperti biasa, amati dulu gambar berikut ini. Sedang apa mereka? Ouch. And then, jadi di sini ada situasi dalam rumah masih sama, tetapi pelakunya ada seorang anak laki-laki dan ibunya. Kemudian si anak laki-laki itu berteriak, ouch. Kemudian si ibunya menghampirinya dan berkata, what's happening here, Dion? Kemudian si anak berkata, I've just broken a glass, Mom. Please forgive me. No problem, dear. You have to be careful next time. Jadi di sini situasinya si anak memecahkan gelasnya. Ouch.
Kemudian si ibu menjawabnya, sedang apa? Ada apa di sini, Dion? Seperti itu. I've just broken a glass, Mom. Aku baru saja memecahkan gelas, Bu. Please forgive me. Mohon maafkan aku. Kemudian si ibu menjawab, no problem, dear. You have to be careful next time. Jadi tidak apa-apa, nak. Tapi kamu harus berhati-hati di lain waktu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa apologizing itu artinya meminta maaf. Jadi if we have a mistake or a fault, we should say apologize. Jadi jika kita mempunyai kesalahan, kita harus wajib meminta maaf. Dan selain kata-kata yang tadi, kalian bisa menggunakan seperti ini. Forgive me about bla bla bla. Kalian bisa mengisinya kayak tadi kan memecahkan gelas. Ini kalian bisa, kalau kalian mempunyai masalah seperti merusakkan buku, kalian tinggal ganti I've broken your book, seperti itu. I would like to apologize for. Jadi forgive me itu artinya maafkan aku. Kalau I would like to apologize for, saya ingin meminta maaf atas bla bla bla. I apologize for, saya meminta maaf atas bla bla bla. I'm sorry, saya menyesal, saya minta maaf. I didn't mean to, saya tidak bermaksud atau saya tidak sengaja. Titik-titik, kalian isi sesuai dengan kesalahan kalian. Kalau kalian punya salah. And oh sorry about that, seperti itu. Jadi bagian kiri kalian itu digunakan ungkapan jika kalian mempunyai kesalahan dan kalian ingin meminta maaf, dan di bagian kanan kalian yaitu tanggapannya atau balasannya. Bisa pilih salah satu, tidak harus urut ya. No problem, forget it, it's not your fault. Don't worry about it, you don't need to apologize. Oh well, it's done now, seperti itu. Jadi intinya di bagian kanan kalian itu tidak apa-apa, saya maafkan, seperti itu. Tapi menggunakan bahasa Inggris. Kalian kalau ingin lebih tahu detailnya, kalian bisa menggunakan kamus untuk mengartikan bagian kanan kalian. Okay, that's all the material for me. I think enough for today. Thank you. And if you have any questions, you can contact me or comment on the below. Okay, have a nice day. Goodbye.